Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk segmen kedua dalam episode tentang perluasan dan penambahan jenis zakat. Tadi kita dalam segmen pertama sudah berbicara tentang kurang lebih pengantarnya untuk mengenalkan siapa saja tokoh-tokoh yang memperluas dan juga menambah jenis zakat tersebut. Ada beberapa tokoh yang tadi sudah kita sebutkan, baik tokoh internasional maupun tokoh nasional. Kemudian bagaimana kira-kira pemikiran mereka di dalam meluaskan dan juga menambah jenis zakat itu, maka di segmen kedua lah kita akan memulai pembahasan tentang itu semua. Ini yang akan kita bahas dari zakat ternak, ya Zat? Iya, kita zakat pertanian dulu. Zakat pertanian dulu ya. Karena ini yang biasanya kita mulai dari pertanian dulu ya. Oke. Kalau tadi kita sudah bicara tentang paling tidak tokoh-tokoh yang terkenal, yang biasa sering dirujuk ketika bicara tentang zakat modern ya. Maka kita akan coba melihat begini. Ketika bicara tentang zakat pertanian, memang nanti para ulama itu kalau Syafi'iyah kan ini kan mayuktat wa yuddakhar kan, yang dimakan untuk kebutuhan pokok dan bisa disimpan gitu ya. Yang mana nanti tidak semua buah-buahan, tidak semua tumbuhan itu nggak wajib kena zakat kan gitu. Jadi memang sangat terbatas sebenarnya gitu ya. Di zaman dulu juga sudah ada ini buah-buahan yang tadi juga sudah ada, cuma juga nggak wajib zakat kan gitu kan. Lah di sini memang kalau kita runut dari pendapat klasiknya, nanti Imam Abu Hanifah sendiri itu memang agak beda dengan dua muridnya ya. Jadi Abu Hanifah dengan Hanafiyah beda ya? Hanafiyah agak sedikit beda. Kalau kita sebut Hanafiyah adalah madhab Hanafi itu Abu Hanifah dan beberapa muridnya ya. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu beda dengan beberapa muridnya di dalam apa? Di dalam zakat pertanian, az-zur' wasimar kalau dalam bahasa Arabnya begitu ya. Beliau itu punya pendapat, dulu kita sudah membahas bahwasanya semua tanaman untuk pemanfaatan bumi dan ditanam oleh manusia, apapun bentuknya itu kena zakat. Jadi kan? Sangat luas. Sangat gitu luas. Sangat gitu. luas. Ini memang Abu Hanifah di zaman klasik sendiri sudah sangat luas. Gitu iya. Ya? Karena wa mimma akhrajna lakum minal ardi kan gitu ya. Ayatnya juga sangat luas. Apa yang dikeluarkan dari bumi gitu kan. Lah kalau ditanya terus nisabnya berapa dong? Beliau bilang nggak ada nisabnya, pokoknya panen keluarin gitu ya. Ini nih klasiknya. Jadi kalau kita lihat klasiknya memang Imam Abu Hanifah itu sejak dulu memang sudah luas memang gitu sudah ya. luas ya. Yang mana memang diceritakan oleh Al-Kasani dalam kitab beliau semua tanaman gitu ya. Lah di undang-undang zakat kita memang ngambil pendapat Imam Abu Hanifah, bukan Hanafiyah ya, Imam Abu Hanifahnya gitu. ya. Imam Abu Hanifahnya. Jadi pendirinya saja. Tadi antum menyebutkan kan dua muridnya saja berbeda gitu. Iya, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan. Apalagi ke bawah-bawahnya. Apalagi ke bawah-bawahnya gitu. Dan Al-Kasani menyebutkan ini pendapat Imam Abu Hanifah gitu ya. Lah undang-undang kita menyebutkan pertanian, perkebunan, dan kehutanan itu juga semuanya kena zakat. Gitu. Jadi ada 3 komponen gitu ya. Komponen. Kalau kita kan menyebutnya cuma zakat pertanian, tapi undang-undang kita malah menyebutkan perkebunan plus kehutanan juga gitu ya. Makanya kalau kita ditanya undang-undang ini ngambil dari pendapat siapa gitu kan? Pendapat Imam Abu Hanifah gitu. Yang mana Imam Syafi'i saja, Syafi'iyah pada umumnya enggak gitu kan. Hambaliyah pada umumnya tidak seluas itu. Dan juga Hanafiyah selain Imam Abu Hanifah juga tidak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya undang-undang kita ini memang ada rujukannya. Iya. Hanya saja pendapat satu orang dan itu hanya satu-satunya. Iya, satu-satunya. Kalau kita runut dalam fikih klasiknya ya, yang saya tahu hanya beliau. Hanya Abu Hanifah. Mungkin juga ada, cuma ada beberapa ulama saja gitu ya, yang saya tidak tahu mereka. Tapi yang jelas Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Gitu. Memang luas gitu ya. Jadi kalau kita tahu, undang-undang kita ini yang keluar seperti ini ngambil dari mana? Kalau kita tahu klasiknya, berarti kita tahu dari situ gitu kan, cantolannya gitu. Karena memang ayatnya juga luas, wa mimma akhrajna lakum minal ardi itu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, malah ini luas dari zakat pertanian unik nih. Yang luas dari zakat pertanian diantaranya adalah zakat profesi gitu kan. Ini zakat profesi juga perluasan dari zakat pertanian. Iya. Dari maksudnya yang namanya pertanian itu satu-satunya profesi atau gimana ini? Nah, begini. Memang kalau kita bicara tentang zakat profesi, kenapa disamakan dengan zakat pertanian? Karena zakat profesi itu kan dikeluarkan ketika mendapatkan gaji. Itu dikiaskan kemana? Dianalogikan kemana? Ya ke zakat pertanian. Gitu. Yang mana zakat pertanian itu ketika dia itu mendapatkan panen, berarti dia wajib zakat. Maka
zakat profesi ketika ada yang mengatakan per dia mendapatkan duit per gaji gitu per ya. gaji berarti disamakan dengan zakat pertanian artinya gitu. Setiap bulan memang panen gitu ya. Iya, disamakan dengan sama-sama dapat duit gara-gara kalau orang petani itu gara-gara panen, kalau dia gara-gara kerja dapat duit gitu. Makanya disamakan. Nanti ada beberapa orang atau beberapa pihak wa mimma akhrajna lakum minal ardnya agak jauh ini. Agak jauh. Ini agak kejauhan kalau kita bicara tentang zakat profesi. Tapi nanti ada yang mengkiaskan dengan zakat pertanian dalam rangka apa? Dalam rangka ketika dapat gajian dikeluarkan. Makanya nanti ada beberapa pihak yang menyatakan bahwasanya nisab dari zakat profesi itu ya zakat pertanian, yaitu khomsatu ausuk atau 5 wasak atau sekitar 570-an kilogram ya. Itu apa namanya zakat profesi nisabnya. Tapi pendapat nisab itu sangat lemah. Yang mana hampir tidak ditemukan siapa yang ngomong gitu. Jadi tapi Yusuf Qaradawi tadi yang mengatakan nisabnya sekian itu. Beliau cuma menyitir beberapa orang saja. Tapi kebanyakan kalau di zakat profesi beliau juga memakai ini apa namanya nisab emas. Nisab emas. Tidak jadi dengan nisab pertanian. Nisabnya ikut emas. Tetapi cara membayarnya ikut pertanian. Iya, makanya nanti kita akan melihat keunikan zakat profesi mulai dari beberapa dalilnya, perbedaan pendapat para ulama. Insya Allah di segmen apa di ini nih di yang ke-8 nanti, di yang terakhir kita khusus episode 8 ya. Episode 8 kita akan bicara zakat profesi. Kenapa? Karena sering ada nanya gitu ya. Makanya kita jadi khususkan saja gitu. Apa namanya? Jadikan satu episode secara khusus gitu. Ya. Spesial zakat profesi gitu. Analoginya kemana, kemudian kiasnya kemana, kok bisa jadi seperti itu, para ulama beda pendapatnya di mana, insya Allah kita bahan khusus gitu. Oke, berarti nanti bagi para mahasiswa dan juga pemirsa sekalian ya, jangan ketinggalan nanti untuk mengikuti terus kajian tentang zakat profesi secara khusus di episode 8 gitu ya. Ini hanya sekedar ya pengantarnya mungkin ya tentang zakat profesi. Ternyata mirip-mirip zakat pertanian kalau menurut saya Yusuf Qaradawi gitu. Dimiripkan gitu ya. Dikiaskan, dianalogikan. Walaupun bertani di mananya gitu. Kadang-kadang kita mungkin akan bertanya gitu ya. Ini dari tokohnya dan juga hasilnya ya. Betul. Kalau undang-undang kita hasilnya menjadi lebih luas, ada pertanian, perkebunan dan kehutanan. Tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi hasilnya malah ada zakat profesi dengan adanya konsep zakat pertanian di klasik begitu. Ya. Itu tentang zakat pertanian. Kedua zakat apa tuh? Iya, saya akan tambahkan sedikit begini. Kalau sedikit saja atau nanti kita di segmen berikutnya? Sedikit aja ya. Begini, kalau di zaman dulu ketika ada orang nanya, Ustadz, saya punya apa namanya perkebunan sawit, ya kan, kemudian perkebunan apa sih namanya karet. Itu kena zakat atau tidak? Enggak kan gitu ya. Lah, kalau kita pakai undang-undang zakat, dia kena zakat, ya kan gitu kan. Sekali. Cuma nanti masalahnya begini, pertanian ini nanti apa sih namanya nisabnya bagaimana? Ini tembakau gitu ya, itu karet, nanti masuk sawit, semuanya gitu. Tapi begini. Tapi ini nih pendapat ini di zamannya itu sangat-sangat tidak dipakai gitu kan. Cuma sekarang karena yang memakai itu yang menarik zakat. Oh iya kita pakai aja lah. Karena ini mungkin gitu. Menjadi undang-undang gitu. Menjadi undang-undang. Kalau sudah menjadi undang-undang kan mau tidak mau ya masyarakat. Walaupun juga kita bisa teliti undang-undang ini muncul kapan, 2011 ya, nanti 2011. Terinspirasi oleh siapa itu juga kita bisa lihat gitu. Di antaranya Profesor Dr. Didin Abidudin itu ya. Ya itulah perluasannya nanti malah muncul zakat untuk kelapa sawit, karet, kemudian tembakau, jati dan seterusnya ya. Kalau kita katakan perluasan berarti nanti kalau orang punya karet dan dia bilang, oh saya nggak wajib zakat. Oh ini masih dalam ranah khilafiyah. Artinya dia tidak kita anggap sebagai pelanggar zakat. Bukan, gitu ya. Tapi begini, ketika kita katakan tidak wajib zakat, apakah dia kalau kaya itu tidak wajib bayar zakat? Masih wajib. Masih wajib. Cuma bukan karena panen karetnya tadi. Karena dia kaya dan punya uang. Karena dia kaya punya uang, disimpan, nanti ada zakat lain. Oke, ya barangkali itu tentang zakat pertanian. Nanti yang selanjutnya adalah perluasan dalam zakat peternakan begitu, Zat. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Para pemirsa tetap bersama Sekolah Fikih.